Itu berubah ya? Belum keluar share screen-nya, Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kita lanjutin lagi bedah buku di Filmetrics. Masih panjang ini ya. Teknologi batin untuk mengubah dunia kita ya. Untuk mengubah pengalaman kita. Ini kan sebelum-sebelumnya itu bahas soal eksperimen ya. Eksperimen tentang DNA yang dipisahkan dari tubuh, ya kan? Yang penelitian dari Angkatan Darat Amerika ya. Kesamaan ketiga percobaan adalah semuanya melibatkan DNA manusia. Tidak ada satupun pengetahuan konvensional yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa material hidup di tubuh kita mampu memberikan pengaruh terhadap dunia di luar diri kita. Dan tidak ada juga yang menyebutkan bahwa emosi manusia bisa mempengaruhi DNA melalui cara apapun saat berada di tubuh pemiliknya. Apalagi jika DNA itu berada sekian ratus mil jauhnya. Tapi justru hal sebaliknya yang diperlihatkan hasil eksperimen. Ketika kita memperhatikan setiap eksperimen secara terpisah, tanpa menghiraukan yang lain, ada hal menarik. Setiap eksperimen menunjukkan kepada kita sesuatu yang tampak sebagai anomali yang melampaui pemikiran konvensional, ya. Dan beberapa penemuan bahkan mengejutkan. Tanpa konteks yang lebih luas, kita akan tergoda untuk mengelompokkan eksperimen-eksperimen tersebut dalam kategori hal-hal yang untuk dilihat di hari nanti, yang masih sangat-sangat jauh, ya. Tetapi ketika kita mempertimbangkan ketiga eksperimen itu secara bersamaan, sesuatu yang serupa kehancuran paradigma lama bakal terjadi. Jadi ada revolusi, ya, revolusi paradigma. Eksperimen-eksperimen itu membabarkan sebuah cerita pada kita. Dan ketika kita memperhatikan setiap eksperimen sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar, cerita tersebut melompat kepada kita seperti citra-citra tersembunyi di gambar pelukis Escher. Jadi mari kita melihat sedikit lebih dalam. Pada eksperimen pertama, Poponin menunjukkan kepada kita bahwa DNA manusia memiliki efek langsung terhadap vibrasi cahaya. Lalu pada eksperimen kedua, eksperimen dari Angkatan Darat, kita mendapati entah saat berada di ruang yang sama dengan DNA kita, atau terpisah ratusan kilometer, kita masih terkoneksi dengan molekul-molekulnya dan efeknya sama saja. Jadi jarak itu tidak mengubah efek.
Ya. Jarak tidak mengubah efek. Adapun pada eksperimen ketiga, peneliti HeartMath ini menunjukkan bahwa emosi juga memiliki efek langsung terhadap DNA, yang pada akhirnya turut mempengaruhi hal-hal yang menyusun dunia kita. Dari situlah kemudian kita bisa melihat, oh ada teknologi batin untuk mempengaruhi DNA. Yang bukan sekadar memberitahu kita bahwa kita memiliki pengaruh terhadap tubuh dan dunia kita, melainkan juga memperlihatkan kepada kita bahwa efek teknologi batin tersebut ada lengkap dengan cara kerjanya. Jadi dengan memahami teknologi batin ini, kalau masyarakat dilatih, ini bisnis rumah sakit bisa terinstruksi ini ya. Bisnis rumah sakit bisa terinstruksi. Karena ya ini sudah ada penelitiannya. Emosi mempengaruhi DNA. Efeknya langsung. Ya. Efeknya langsung. Kan dari situ bisa menjelaskan kenapa misalnya ada kesembuhan spontan gitu ya. Dari situ bisa menjelaskan ada kesembuhan spontan. Ya. Jadi kita dari sini ini kita melihat kenapa komunitas-komunitas spiritual banyak melaporkan terjadi kesembuhan spontan ya, karena memanfaatkan ya teknologi batin itu. Jadi ada keuntungan kemudian tuh jika kita tergabung dalam komunitas spiritual. Salah satunya itu kita belajar memberdayakan batin kita ya, untuk mempengaruhi kesehatan kita ya. Seluruh eksperimen ini menghadirkan dua kesimpulan yang sama yang menjadi intisari buku ini. Yang pertama, ada sesuatu di luar sana. Sebuah matriks energi yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya di alam semesta. Dan penghubung ini menyebabkan hasil tak terduga dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan. DNA di dalam tubuh memberi kita akses menuju energi yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Artinya partikel cahaya dengan DNA itu sekali teruntai, sekali terjalin, tetap terjalin. Ini kan yang kedua ya. Sebagai tambahan, eksperimen itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan medan tersebut menjadi esensi dari eksistensi kita. Jika memahami cara kerjanya dan cara untuk terkoneksi dengannya, kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan apa yang diketahui dari medan tersebut dalam kehidupan kita. Saya mengajak Anda untuk merenungkan makna apa yang bisa ditarik dari hasil dan kesimpulan dari eksperimen-eksperimen tersebut bagi kehidupan kita. Masalah apa lagi yang tidak bisa dipecahkan? Sakit kepala apa lagi yang tidak bisa disembuhkan? Ya. Dan kondisi apa lagi yang tidak bisa ditingkatkan jika kita mampu mengakses kekuatan ini
dan mengubah cetak biru kuantum tempat segala hal berasal. Jadi mengubah cetak biru kuantumnya itu kan modus bereksistensinya ya. Modus bereksistensi menjadi blueprint kuantum. Seperti itu. Jadi kalau tidak dirubah modus bereksistensinya ya cetak biru kuantumnya, blueprint kuantumnya nggak berubah. Makanya kayak bukunya Joe Dispenza ya, yang sudah terbit itu, sainsnya bab pertama itu kan quantum of view ya. Artinya blueprint kuantum itu modus bereksistensi. Seperti itu. Cetak biru tersebut adalah medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi, yang oleh Max Planck disebut sebagai conscious and intelligent mind. Ini paling ini ya. Jadi kalau kita tertarik membahas kuantum, ya mestinya kan tertarik dengan membahas modus bereksistensi ya. Jangan sampai pembahasan kuantum hanya bulat di sekitar soal gejala-gejala perasaan. Gejala-gejala perasaan, gejala-gejala emosi saja. Hanya gejala. Bukan cara bereksistensi fokusnya. Nah, ini saya kira yang membuat dunia pengembangan diri kita itu ya gimana ya? Semakin lama itu saya makin banyak saya menemukan orang-orang yang pesimis gitu. Orang-orang yang pesimis dengan dunia pengembangan diri, orang-orang yang frustasi banyak di dalam dunia pengembangan diri karena quantum blueprint-nya tidak dihubungkan dengan modus bereksistensi. Dari situ kemudian itu tidak ada kurikulum yang bisa membahas modus bereksistensi. Makanya kita bikinkan ya. Ini persoalan dasarnya. Persoalan dasarnya adalah cetak biru kuantumnya itu modus bereksistensinya gitu. Kita fokus saja di sini. Kita fokus. Modus bereksistensinya. Ini udah dibuatin. Beda modus, beda daya kuantumnya gitu ya. Beda apa yang dihasilkannya. Kan seperti itu. Tapi saya kira mungkin 2 tahun ke depan itu sudah akan ramai orang membahas modus bereksistensi karena model ini sudah menyebar kemana-mana ya. Sudah menyebar kemana-mana. Silakan saja ya. Itu biar apa? Biar dunia pengembangan diri kita ini tidak dipenuhi oleh orang-orang yang frustasi karena udah banyak belajar tapi kok masih ini misalnya. Ya dipenuhi orang-orang yang pesimis gitu ya. Paling enggak ketika mereka pesimis, mereka bisa bercermin di peta ini, di model ini. Oh, aku di sini. Sudah kan berhenti pesimisnya. Kemudian tinggal nyari modal untuk belajar ya, biar naik ke sini misalnya. Kan itu aja. Ini sudah ada petanya begini. Tapi memang menelusuri ya sebuah peta itu butuh keberanian. Karena apa? Kalau tadi pagi kita ngomongin tentang melampaui status sosial, yang lebih menantang lagi itu adalah mengikuti peta. Mencari harta karun. Oh, itu uncertainty-nya besar. Uncertainty-nya besar.
Jadi orang kebanyakan itu tidak berhasil karena memang di situ ada uncertainty yang besar ya. Mengikuti peta itu kan sesuatu yang sifatnya intuitif. Mengikuti peta itu harus pakai intuitif. Kenapa? Ya karena kita belum sampai, juga belum tahu ada apa enggak, itu kita nggak ngerti gitu. Jadi teman-teman yang sudah belajar pengembangan diri, ya itu perlu ngikutin peta ya. Jadi dibikinkan kayak gini gitu ya. Dulu saya masih awal-awal belajar tuh nggak ada beginiannya. Petanya masih peta mentah, masih peta kayak gini lah ya. Petanya itu masih peta kesadaran yang baku, yang dari Hawking gitu ya. Masih model kayak gini. Ya ini juga kita tambah-tambahin sendiri, ini nggak ada kan ini ya. Ini nggak ada. Kita tambah-tambahin, kita perluas gitu ya. Kita perluas. Kita sintesis terus. Kemudian tuh kita bikin yang model begini. Ya kan lebih mudah kan. Pembacaan peta menurut dimensional progresifnya. Ya kan? Lalu kita bikinkan yang model begini. Dan ini evolusi model itu lama juga loh. Itu membutuhkan proses berpikir ya. Jadi sebenarnya orang sekarang itu ya tinggal ikutin, sudah petanya pun sudah lebih jelas, lebih detail ya. Terakhir dibikinkan yang begini. Mana tuh? Ada lagi yang terakhir itu dibikinkan yang karena kenapa? Memang kita dalami ini ilmu ya. Kita bukan hanya untuk presentasi PowerPoint gitu, mempelajarinya. Karena ini kita pelajarinya sebagai sebuah disiplin. Sebagai sebuah disiplin. Bukan sekedar gaya-gaya presentasi gitu, bukan. Kita betul-betul ingin memastikan ya. Mungkin 2 tahun ke depan itu orang ya belajarnya cepat. Belajarnya cepat. Harus dievolusikan terus-menerus. Nah, ini yang terakhir kita bikin. Orang lebih mudah lagi ya. Orang lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, kapan saya mengalami level-level pride ini misalnya. Level-level desire itu kapan? Ya ini terjadi ketika saya terus ketika terjadi saya menjadi sebagai orang lain, sebagai dunia tampak seperti apa ya. Ini kan tambah ini ya, tambah detail, tambah mudah dikenali sehingga apa? Sehingga lebih cepat mengubah blueprint kuantumnya, ya toh? Jadi lebih cepat mengubah cetak biru kuantumnya. Dan saya kira kita di PCI yang inilah ya, apa namanya itu, pelopornya lah ya, harus detail, nggak bisa apa namanya setengah-setengah seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti juga baca ya, sekalian aja ini tentang blueprint kuantum ini, itu kalau teman-teman juga baca di bukunya Joe Dispenza yang ini, di situ dia mulai mengajak kita dari berpikir ke menjadi. Wah. Selama ini kan kita mungkin berfilosofis, berpikir, tetapi tidak pernah menjadi. Joe Dispenza dalam buku ini, entah halaman berapa itu, ya, saya kalau baca buku itu enggak
nggak selalu mencatat sitisasi halamannya berapa. Tapi saya ingat ide-ide pokoknya. Ada tentang membahas mestinya kalau kita tahu bahwa yang paling berperan itu adalah blueprint kuantum diri kita, maka pembelajaran seharusnya itu bergeser dari berpikir ke menjadi. Silakan cek di bukunya ya. Dan itu harus dibedah lagi, harus dibedah, harus dipreteli lagi nanti. Kalau hanya baca sendiri, saya kira ya harus bikin model sendiri dia. Kan ribet itu. Dia baca sendiri peta kesadaran kan belum tentu bisa bikin model kayak begini. Karena ini butuh pengalaman praktek ya. Belum tentu dia bisa bikin model kayak begini. Baca sendiri. Tapi karena ada beda buku, mudah dia mendapatkan tambahan kreativitas ya. Sehingga memudahkan belajar. Itu pentingnya beda buku. Itu ya. Ini wajib juga ini dibeli. Ini yang akan merevolusi pengembangan diri di Indonesia. Karena selama ini kurikulum tentang menjadi itu belum ada. Hanya kurikulum berpikir yang banyak. Kurikulum menjadi, ini dia kurikulum menjadi. Ya. Ini dia kurikulum menjadi. Mana tuh? Nah, ini dia modus bereksistensi. Orang belum bikin, kita udah selesai. Gitu ya. Nah, inilah pentingnya berkomunitas sehingga kemajuan-kemajuan di dalam sebuah bidang itu bisa di-share bareng-bareng bisa langsung di hari kita mengalami evolusi kognitif yang cukup pesat. Kenapa? Ada temuan-temuan baru, ada model-model baru yang itu selalu saling terkait. Oh, Divine Matrix dihubungkan dengan Hawking. Divine Matrix dihubungkan dengan Joe Dispenza. Divine Matrix dihubungkan dengan Bruce Lipton. Kan kemudian itu menjadi yang awalnya terpisah-pisah menjadi sebuah sinapsis baru yang utuh. Itulah pentingnya kalau kita fokus ya. Fokus dalam sebuah bidang kajian. Nggak lompat-lompat. Nanti kita akan bahas yang lain-lain tetap saja dalam menuju keutuhan ya. Dan itu saya kira cara belajar yang harus dibudayakan, harus disebarluaskan karena ini cepat. Ini cepat. Oke ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita pindah ke matriks ilahi. Sejumlah eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa matriks terbuat dari bentuk energi yang tidak seperti apapun yang pernah kita ketahui di masa lalu. Karena itu butuh waktu lama bagi para ilmuwan untuk menemukannya. Disebut sebagai subtle ya, energi halus. Ia sama sekali tidak bekerja sebagaimana medan energi konvensional. Sebaliknya, ia terlihat sebagai jalinan erat jaring-jaring. Mungkin kayak begini. Kayak begini.
seperti jaring-jaring, tapi ada, ya ini masih kurang ya, ini harus masih ada jaring-jaringnya. Jadi saya bikinkan lagi. Dan ia menyusun struktur penciptaan yang saya sebut matriks ilahi. Ya kayak beginilah ya. Jadi matriks ilahinya itu yang ini. Terus yang strukturnya, ini struktur ya. Jadi, tapi itu tadi bahwa yang membentuk struktur itu adalah cetak biru kuantum diri kita, modus bereksistensi ya. Yang membangun struktur itu cetak biru kuantum kita. Dari sekian banyak cara mendefinisikan matriks ilahi, mungkin yang paling sederhana adalah yang membayangkan sebagai 3 hal mendasar. Pada bagi alam semesta, jembatan antara dunia dalam dan luar. Sebenarnya bukan dunia dalam dunia luar ya. Jembatan antara kesadaran dan materi ya. Kesadaran dan materi. Yang kita sebut dunia luar itu kan materi. Padahal pada tingkat 600, materi itu adalah penampakan dari kesadaran itu. Jadi sebenarnya nggak ada luar dalam itu. Itu hanya bahasa yang kita pinjam dari perspektif dualistik ya. Dari perspektif dualistik. Ada ini disebut dunia dalam, ini dunia luar. Padahal dunia luar itu adalah penampakan dari kesadaran itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada. Ini hanya pembahasaan saja ya, pembahasaan. Yang ketiga, cermin yang memantulkan pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan kita. Ada 3 atribut lagi yang membuat matriks ilahi terpisah dari bentuk energi lain. Pertama, karena dia dideskripsikan berada di mana-mana di setiap waktu, omnipresent. Dia sebagai omnipresent. Artinya tidak ada lokalitas. Tidak ada lokalitas. Jadi tidak ada lokalitas lagi ya. Tidak seperti siaran stasiun TV atau radio yang harus dibuat di satu tempat sebelum dikirim dan diterima di tempat lain. Tapi matriks itu sudah di mana-mana, omnipresent, ya. Tidak ada lokalitas. No lokalitas. Kedua, medan energi ini berasal dari awal penciptaan. Bersamaan dengan Big Bang, atau bagaimanapun lah kita menyebutnya itu. Jelas, tidak ada yang bisa memberitahu kita apa yang ada sebelumnya. Tetapi, para fisikawan percaya bahwa pelepasan energi besar-besaran yang membuat alam semesta eksis merupakan aksi dari ruang itu sendiri. Seperti mantra penciptaan yang lompat ya, yang disebutkan dalam Weda, Rigveda, sebelum permulaan tidak ada apapun saat itu. Tidak ada udara, pun tidak ada angin. Yang ada hanya keberadaan. Belum ada unsur-unsur yang menciptakan keadaan. Saat eksistensi, ketiadaan meledak menjadi sesuatu dari ruang, jadi kemudian unsur-unsur yang melahirkan keadaan itu muncul, meledak. Hal-hal yang berada di antara ketiadaan pun terlahir.
Kita bisa memikirkan matriks ilahi sebagai gema dari momentum itu ketika sang waktu bermula ataupun sebuah penghubung yang tercipta dari waktu dan ruang yang mengoneksikan kita dengan segala sesuatu. Sifat dari konektivitas ini adalah ia selalu ada dan tidak mengenal jarak karena segala sesuatu diliputi dan dirembesi. Karena segala sesuatu berada dalam matriks, maka semuanya pada hakikatnya tidak mengenal jarak. Karakteristik ketiga dari medan ini yang membuatnya sangat berarti bagi hidup kita adalah dia membawa kecerdasan. Dengan kata lain, medan ini merespon kekuatan emosi manusia. Medan ini merespon blueprint kuantum kita, ya. Blueprint kuantum diri kita. Melalui bahasa yang berbeda, tradisi-tradisi kuno telah melakukan yang terbaik untuk membagikan rahasia besar ini kepada kita, dituliskan pada dinding-dinding candi, disebarkan lewat mitos, disebarkan sebagai cerita rakyat, gitu ya, digoreskan pada perkamen-perkamen usang, dan mendarah daging pada kehidupan orang-orang itu sendiri, petunjuk tentang cara berkomunikasi dengan energi yang menghubungkan segala sesuatu itu ditinggalkan oleh orang-orang yang lahir sebelum kita. Leluhur kita pun telah memperlihatkan cara untuk menyembuhkan tubuh dan menghidupkan hasrat terdalam dan mimpi terbesar manusia. Baru sekarang ini, hampir 500.000 tahun setelah petunjuk pertama terekam, bahasa sains menemukan kembali hubungan antara dunia dan diri kita. Energi yang ditemukan pada eksperimen ini dan diteorikan oleh yang lain sangat baru, ya. Sampai-sampai para ilmuwan belum menyetujui istilah tunggal untuk menyebutnya. Maka kemudian itu ada berapa nama berbeda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan segalanya. Edgar Mitchell, mantan astronot Apollo, menyebutnya pikiran alam, nature minds. Adapun fisikawan dan pencetus teori superstring Michio Kaku menamainya hologram kuantum. Meskipun ini bentuk penamaan modern dari kekuatan kosmik yang dipercaya bertanggung jawab atas eksistensi alam semesta. Nah, sayangnya itu kita di Indonesia ini, ya, di Indonesia, buku-buku tulisan Michio Kaku, buku-buku tulisan kayak Heisenberg, buku-buku tulisan Schrödinger, itu nggak ada di pasar kita itu bahasa Indonesia. Ya. Nggak ada itu. Kita bukunya seputar buku-buku tips and trick aja, ya. Kita butuh investor besar ini, buku-buku yang pemikiran kayak Michio Kaku, ya, Schrödinger, Heisenberg, Henry Stapp. Itu kita nggak ada itu. Ya. Tahu-tahu kita baca buku tulisannya siapa? Tahu-tahu kita baca buku tulisannya katakan Carles Rovelli gitu ya. Carles Rovelli ada, tapi itu pun nggak utuh. Nah, kita bagaimana bisa ngerti gitu ya? Bagaimana kita bisa mengerti tulisannya Carlo Rovelli gitu? Kalau tulisan-tulisan sebelumnya kita nggak ngikutin gitu ya. Itu kadang-kadang gimana sih industri buku ini? Tahu-tahu kita dibawakan wacana terakhir. Wacana sebelumnya kita nggak ngikutin. Padahal kan itu wacana terakhir itu rangkaian proses evolusi pemikiran ya. Dari Newton sampai kemudian yang katakan misalnya ke Michio Kaku. Itu yang membuat ekosistem evolusi kognitif kita itu enggak jelas arahnya gitu. Karena industrinya ini hanya memanfaatkan gimmick sesaat gitu ya. Gimmick sesaat. Sekarang kalau misalnya kita mau cari Michio Kaku, ada nggak di Gramedia? Nggak ada. Padahal ini sebuah teori besar.
sebuah lompatan ya. Ada nggak bukunya Max Planck gitu ya? Nggak ada. Jadi ketika misalnya di sini disebutkan Max Planck, kita bengong aja. Itu nama orang atau nama makanan. Kita nggak ngerti. Jadi sanadnya itu putus gitu ya. Ya, saya kebetulan punya bahasa Inggrisnya, tapi kapan-kapan tuh kayak Javanica ini maulah menerbitkan serial pemikiran dari Newton sampai katakan Michio Kaku. Jadi kita bisa beda itu lompatannya begini ya. Nah, seperti itu. Kita aminin bareng-bareng ya. Kita menemukan tema yang sama dan bahkan kata yang serupa di dalam teks yang dibuat ribuan tahun sebelum era fisika kuantum. Pada abad keempat misalnya, ajaran gospel gnostik juga menggunakan kata mind untuk menyebut kekuatan ini dan bagaimana dari kekuatan kesunyian muncul kekuatan besar, pikiran semesta yang mengatur segala sesuatu. Tiba-tiba kita sampai di bukunya Big Bang-nya Stephen Hawking. Wah, sebelumnya kita nggak ngerti itu. Kok tiba-tiba sampai di Stephen Hawking gitu ya. Seberapapun berbeda sebutannya satu sama lain, semua terlihat mendeskripsikan hal yang sama. Esensi kehidupan yang merupakan struktur realitas kita. Pikiran inilah yang dirujuk Planck di Florence, Italia pada pertengahan abad 20. Dalam ceramah yang disampaikan pada tahun 1944, ia memberikan pernyataan yang besar yang kemungkinan tidak akan dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan pada masanya. Dengan kata-kata yang penuh prediksi akurat yang akan sama mengejutkannya di abad ke-21 dengan masa itu, Planck berkata, sebagai orang yang menuliskan seluruh hidup untuk sains yang paling logis, sampai studi tentang materi, saya bisa mengatakan kepada Anda sebagai hasil penelitian saya tentang atom. Tidak ada materi seperti itu. Semua materi eksis oleh karena sebuah kekuatan yang membuat partikel-partikel sebuah atom bervibrasi dan memungkinkan adanya tata surya mini dari atom itu. Kita perlu mengasumsikan bahwa di balik kekuatan ini terdapat pikiran yang sadar dan cerdas. Itulah yang disebut matriks dari semua materi. Pagi ini sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Poinnya bahwa blueprint kuantum kita itu menentukan ya apa yang akan kita cipta. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.